Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4845 sampai bab 4848. Chen Ping dan kelompoknya melangkah ke tingkat kedua. Dunia di tingkat kedua tampak sedikit lebih baik dibandingkan tingkat pertama, tetapi hanya sedikit saja. Karena dunia tingkat kedua ini juga tampak sangat sunyi, tidak hanya energi spiritualnya tipis, tetapi juga tidak ada sumber daya yang bisa dibicarakan. Nan Batian melihat pemandangan itu dan tersenyum pahit. Tingkat pertama dan kedua telah diinjak oleh penantang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada sumber daya yang melimpah, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk memperebutkannya. Dan para pembudidaya di dunia ini semuanya telah dibantai seperti mangsa, tanpa sumber daya. Rentang hidup mereka menyusut drastis, perlahan-lahan mati. Aku yakin di abad berikutnya, dunia ini juga akan runtuh, digantikan oleh yang baru. Di dalam sungai kosmik yang luas itu, terdapat dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya. Dunia sekecil ini tidak ada apa-apanya di mata para dewa agung di alam surgawi. Ayo pergi. Lihat apakah kita bisa mencari tahu di mana penjaga tingkat ini berada. Chen Ping menatap pegunungan yang tak berujung, merasa agak tersesat, tidak yakin kemana harus pergi. Tuan Chen, saya rasa kita harus berpencar untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pencarian. Dengan begitu akan lebih cepat. Nan Batian menyarankan. Baiklah. Aku punya slip geokomunikasi di sini. Siapapun yang mengetahuinya lebih dulu, segera hubungi yang lain. Chen Ping menyerahkan setumpuk slip geokomunikasi kepada Nan Batian. Nan Batian mengangguk, mengambil kertas itu, lalu lenyap dalam sekejap. Ayo kita bergerak juga. Chen Ping menggandeng tangan Lin Keting, melompati puncak gunung. Kadangkala, mereka akan bertemu dengan seorang kultivator, tetapi mereka ini hanyalah penantang dari alam manusia surgawi. Di dunia lapis kedua ini, tampaknya tidak ada satupun pembudidaya lokal yang tersisa. Itu tidak mungkin. Mungkinkah semua kultivator tingkat kedua terbunuh? Chen Ping sedikit mengernyit. Saat Chen Ping dan Lin Keting mencari para kultivator di dunia lapis kedua, dua sosok dengan cepat mendekati mereka. Kedua orang ini tak lain adalah saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao, yang juga telah memasuki tingkat kedua. Tuan Muda Chen, Anda mencapai tingkat kedua begitu cepat. Hong Yao bertanya dengan heran saat melihat Chen Ping. Tuan Muda Chen benar-benar mengesankan. Dia berhasil melewati tingkat pertama dengan mudah. Lan Yao menimpali dengan memuji Chen Ping. Lin Keting, yang melihat pasangan itu, tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Dia selalu merasa kedua saudari ini mempunyai motif tersembunyi, mencoba merebut kekasihnya. Jika kedua wanita ini mengejar Chen Ping bersama-sama, Lin Keting yakin dia tidak akan bisa melawan. Bagaimanapun juga, saudara kembar adalah godaan mematikan bagi pria manapun. Kalian berdua masih di tingkat kedua, belum menemukan penjaganya. Chen Ping bertanya. Kami menemukannya, tapi dia terlalu kuat. Kami para saudari tidak sebanding dengannya. Kita hanya bisa berkeliaran di sini, mengumpulkan sumber daya untuk bercocok tanam, berharap mendapat kesempatan untuk menantangnya lagi nanti. Hong Yao berkata dengan ekspresi tak berdaya. Bawa aku padanya,
Mungkin aku bisa membantumu melewati tingkatan ini. Chen Ping menawarkan. Tuan Muda Chen, tangga surgawi membutuhkan tantangan pribadi. Bagaimana Anda dapat membantu? Jika bantuan diizinkan, kami para saudari pasti sudah bekerja sama sejak lama. Lan Yao mengatakan. Bawa aku ke sana dulu, nanti aku jelaskan. Kata Chen Ping dengan nada gembira. Dia tidak menyangka akan semudah ini menemukan penjaganya. Hong Yao dan Lan Yao mengangguk, lalu menuntun Chen Ping menuju puncak gunung. Ketika mereka mendarat di lahan terbuka yang luas di puncak gunung, seluruh puncaknya mulai bergetar dan berguncang. Beberapa saat kemudian, seorang pria berjubah kain mendekat perlahan. Ketika melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia sedikit mengernyit, kembalilah dan berlatihlah lebih giat. Dengan tingkat kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa lulus ujian? Senior, kali ini bukan kami para saudari, melainkan Tuan Muda Chen yang menantangmu. Hong Yao buru-buru mengklarifikasi. Pria berjubah kain itu mengamati Chen Ping, lalu mengejek, alam transendensi kelas 3? Lebih lemah dari mereka berdua, tidak tertarik. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria berjubah kain itu berbalik untuk pergi, tetapi saat dia melakukannya, Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan rentetan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani pria itu. Tubuh lelaki berjubah kain itu lenyap dalam sekejap, dan muncul kembali beberapa saat kemudian, setelah dengan mudah menghindari rentetan hujan pedang. Seorang pembudidaya pedang. Pria berjubah kain itu menatap Chen Ping dengan heran. Senior, aku seorang kultivator serba bisa. Aku bisa melakukan apa saja. Chen Ping menyeringai. Aku tidak peduli kau jenis apa, cicipi hujan pedangku. Dengan itu, pria berjubah kain itu mengeluarkan pedang panjang di tangannya, melepaskan badai serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Chen Ping. Alis Chen Ping berkerut, dia tidak menyangka pria itu juga menghunus pedang, dan dengan keterampilan yang begitu mengesankan. Ledakan. Chen Ping buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan, melepaskan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Lin Keting, bersama saudara perempuannya Hong Yao dan Lan Yao, segera mundur ke jarak yang aman. Niat pedang Chen Ping beradu hebat dengan niat pedang pria berjubah kain di udara, cahaya pedang melengkung bagai pelangi, ki pedang bersilangan liar, seluruh puncak gunung seakan tenggelam dalam lautan pedang. Sosok mereka melesat menembus hujan pedang, bergerak begitu cepat sehingga hampir mustahil dilacak dengan mata telanjang. Chen Ping merasakan niat pedang pria itu sangat tajam. Setiap serangan membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah dapat merobek langit. Dia tidak berani lengah, mengayunkan pedangnya seperti angin, cahayanya berkedip membentuk lapisan penghalang pedang dalam upaya menangkis serangan gencar. Ilmu pedangmu lumayan, tapi masih jauh dari cukup. Lelaki berjubah kain itu mencibir, pedang panjangnya bergetar hebat. Cahaya pedang berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung banyaknya yang turun bagai badai yang sangat deras. Alis Chen Ping berkerut erat, dia tahu ilmu pedang pria itu telah mencapai tingkat luar biasa tinggi, dan dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk menandinginya. Namun dia tidak mundur, malah menggunakan pertarungan itu untuk mempelajari niat pedang pria itu, mencari kelemahannya. Pedang Chen Ping tiba-tiba melaju kencang, cahayanya menyambar bagai kilat, menembus penghalang pedang pria itu dalam sekejap, dan mengarah langsung ke tenggorokannya.
Sekilas keterkejutan tampak di mata lelaki berjubah kain itu, tetapi dia segera menenangkan diri. Dengan satu putaran tubuhnya, dia dengan mudah menghindari serangan mematikan Chen Ping, lalu membalas dengan ayunan pedangnya. Cahayanya menderu seperti naga ke arah dada Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan yang luar biasa, mengetahui bahwa jika serangan ini mengenai sasaran, dia pasti mati. Ia tak berani menghadapinya secara langsung, mundur cepat sambil menghilang dari tempatnya dalam sekejap, muncul kembali di belakang lelaki berjubah kain, pedangnya ditusukkan dengan ganas. Pria berjubah kain itu tampaknya telah mengantisipasinya, menghindari serangan Chen Ping dengan gerakan wujudnya. Kemudian, dengan ayunan tangan belakang, cahaya pedangnya melesat bagai kilat, mengarah ke punggung Chen Ping. Chen Ping merasa merinding, menyadari bahwa dia tidak dapat menghindarinya dan tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Pedangnya bergetar hebat, cahayanya berubah menjadi bayangan pedang besar yang bertabrakan dengan cahaya pedang pria itu. Ledakan. Dua pedang kuat saling beradu di udara, mengguncang seluruh puncak gunung. Chen Ping merasakan hentakan hebat, terhuyung mundur beberapa langkah, darah menetes dari sudut mulutnya. Lelaki berjubah kain itu tidak mengalah, melepaskan gelombang demi gelombang hujan pedang bagai air pasang yang bergelora. Setiap helai ki pedang membawa kekuatan luar biasa, seakan-akan dapat mencabik-cabik ruang. Chen Ping melawan dengan sekuat tenaga, pedang pembunuh naga menari di tengah hujan pedang yang lebat, membentuk lengkungan cahaya berwarna keperakan. Setiap ayunan berbunyi nyaring akibat benturan logam, seperti tabuhan genderang perang. Kau punya keterampilan." Pria berjubah kain itu mendengus dingin. Pedang panjangnya bergetar lagi, kepadatan hujan pedang melonjak beberapa kali lipat. Chen Ping mengerang dalam hati, ilmu pedang pria itu tidak hanya kuat, tetapi juga tidak dapat diprediksi, membuatnya kesulitan untuk mengimbanginya. Namun api yang membandel di tulang-tulangnya berkobar lagi, dan sambil meraung, dia berteriak, "Kalau begitu, mari kita lihat saja." Teknik pedang 9 bayangan, Chen Ping melepaskan keterampilan pedang khasnya, menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam bilah pedang tanpa menahan diri. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat keenam sosok itu muncul secara bersamaan, Chen Ping yang tadinya bertarung sendirian, kini mengepung pria berjubah kain itu. Pedang pembunuh naga menyala-nyala dengan cahaya, setiap ayunan membawa momentum yang tak terhentikan, seolah bertekad untuk menghancurkan setiap rintangan di jalannya. Pria berjubah kain itu mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menusukkan pedang panjangnya ke tanah. Tak tergoyahkan seperti gunung, dengan teriakan keras, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, mengepung lelaki berjubah kain itu sepenuhnya. Dia berdiri diam, tetapi pedang-pedang di sekitarnya bergerak seolah-olah dituntun oleh keinginannya, menyerang tanpa henti. Untuk sesaat, teknik pedang mereka beradu hebat dalam lautan pedang, gelombang ki pedang terlontar keluar, menghancurkan bebatuan di puncak gunung menjadi debu dimanapun mereka menyerang. Tanah diukir dengan parit yang dalam dan tak berdasar oleh ki pedang, seluruh puncak gunung tampak seolah-olah telah dirusak oleh tangan raksasa. Di tengah pertempuran sengit ini, Chen Ping perlahan-lahan memasuki kondisi aneh. Pikirannya jernih dari semua gangguan, matanya terfokus hanya pada gerakan pedang pria itu. Setiap ayunan, setiap gerakan lawannya dimainkan dalam gerakan lambat di depan matanya, sangat jelas. Ia mulai memperoleh wawasan baru dari ilmu pedang pria itu, teknik rumit perlahan-lahan menjadi teratur dan mudah dipahami dalam pikirannya. Jadi begitulah,
Kelemahan dari gerakan ini ada di sini, Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Keenam klonnya bergabung kembali menjadi satu dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangannya mengubah lintasannya, tidak lagi hanya memblokir atau menyerang secara langsung. Sebaliknya, ia dengan cekatan menghindari gerakan pedang tajam pria itu, mencari titik lemah untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah kain itu menyadari perubahan Chen Ping. Sekilas keterkejutan terlihat di matanya. Menarik, kau ternyata bisa memahami niat pedang baru di tengah pertempuran, tapi apakah kau pikir itu cukup untuk mengalahkanku? Pria berjubah kain itu bergerak, auranya melonjak dramatis. Ilmu pedangnya pun berubah, hujan pedang yang dulunya didorong oleh kuantitas kini mengembun menjadi sesuatu yang jauh lebih halus. Setiap helai ki pedang tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, membengkokkan ruang yang dilaluinya. Wilayah pedang Starfall. Dengan teriakan lembut, aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tanah, bagaikan galaksi yang mengalir turun. Ini bukan energi biasa, setiap helai membawa lintasan orbit langit, menahan beban surga yang berat. Chen Ping merasakan kakinya tenggelam seolah masuk ke dalam rawa, meridiannya terasa sedikit sakit karena kekuatan bintang yang sangat besar. Dia menancapkan pedang pembunuh naga ke tanah, teknik menenangkan hati di tubuhnya bergejolak hebat, menyerap semua ki pedang bintang jatuh dalam radius 10 siang. Pupil mata lelaki berjubah kain itu mengecil. Kekosongan tiba-tiba di wilayah pedangnya menyebabkan jeda sesaat dalam serangannya. Kamu benar-benar bisa menyerap ki pedang. Posisi pedang pria itu berubah tiba-tiba. Pedang panjangnya menelusuri lengkungan misterius, cahayanya terbagi menjadi ikan ganda yin yang, sisi kiri bersinar seperti matahari, sisi kanan dingin seperti bulan. Ledakan. Benturan ki pedang meletus dalam kilatan yang menyilaukan, roda pedang yang kacau bertabrakan dengan roda ganda matahari bulan, merobek 3 celah hitam pekat dalam kehampaan. Genggaman tangan Chen Ping terbelah, pedangnya nyaris terlepas dari tangannya, tubuhnya penuh retakan sementara darah terus-menerus merembes keluar. Menatap lelaki berjubah kain itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka penjaga tingkat kedua ternyata sekuat ini. Bagaimana Yun Li dan yang lainnya berhasil mencapai tingkat keempat? Chen Ping, kamu baik-baik saja? Lin Keting bertanya dengan gugup melihat keadaannya. Hong Yao dan Lan Yao sama-sama tercengang. Kakak, waktu kita menantangnya tadi, dia kelihatannya tidak sekuat ini, kan? Lan Yao bertanya. Tentu saja tidak. Apakah orang ini sengaja menargetkan Tuan Muda Chen? Hong Yao pun merasa aneh, kalau dulu lelaki berjubah kain sudah sekuat ini, pasti kedua saudarinya sudah kalah hanya dengan satu gerakan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apakah kau menargetkanku? Chen Ping bertanya pada pria berjubah kain itu. Mengapa kamu berkata begitu? Pria itu tampak bingung. Sialan, dengan kekuatanmu saat ini, tak seorang pun bisa dengan mudah mencapai tingkat keempat, mereka bahkan tak akan bisa melampauimu. Chen Ping sangat marah, ini terlalu tidak adil. Kau jelas kuat, tapi kau menyembunyikan kekuatanmu, berpura-pura berada di alam transendensi tingkat 3. Kau bisa menipuku, tapi aku tidak bisa menargetkanmu. Pria berjubah kain itu terkekeh. Aku benar-benar alam transendensi kelas 3, kapan aku menipumu? Chen Ping meraung, mendidih karena amarah. Tidak mungkin. Alam transendensi kelas 3 tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti ini. Pria itu tidak mempercayainya.
datanglah dan periksa sendiri, aku tidak akan bergerak, lihatlah di wilayah mana aku sebenarnya berada. Chen Ping merentangkan tangannya, membiarkan pria berjubah kain itu menyelidikinya. Pria itu mengirimkan seutas indera ilahi ke tubuh Chen Ping. Hah, itu benar-benar alam transendensi tingkat 3. Kau benar-benar menantang surga, bocah. Pria berjubah kain itu tampak terkejut. Aku benar-benar tidak beruntung, dipukuli olehmu seperti ini, kata Chen Ping dengan jengkel. Maaf soal itu, aku akan memberimu tanda kelulusan sekarang, kamu bisa menuju ke tingkat berikutnya. Pria berjubah kain itu tersenyum canggung. Saya tidak menginginkan tanda itu, saya hanya ingin tahu bagaimana cara memanggil Anda, senior. Tanya Chen Ping. Li Chunfeng, pria berjubah kain itu mengepalkan tinjunya. Seorang pemuda sepertimu memiliki kekuatan seperti itu, latar belakangmu pasti luar biasa. Bolehkah aku tahu namamu, teman Taois? Namaku Chen Ping. Apakah senior datang ke sini sebagai wali dengan sukarela atau karena paksaan? Chen Ping bertanya dengan sengaja. Dia sudah tahu bahwa para penjaga itu adalah tawanan, Nan Batian telah memberitahunya. Siapa yang rela tinggal di tempat terkutuk ini? Aku terpenjara di sini, kalau tidak aku tidak akan bersikap santai. Kebanyakan kultivator yang mencapai tingkatan saya biarkan saja mereka lewat, jadi saya tidak perlu repot-repot. Li Chunfeng berkata, senior orangnya baik, aku cuma penasaran, kenapa kamu dipenjara di sini? Chen Ping bertanya dengan penuh minat. Tidak bisa berkata, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Senior, jika aku bisa membebaskanmu dari tempat ini, apa yang akan kau lakukan untuk membalas budiku? Chen Ping ingin Li Chunfeng melayaninya juga, tetapi tidak ingin mengatakannya secara langsung. Jangan bercanda, aku punya bekas tahanan. Tidak mungkin aku bisa pergi kalau tidak diampuni. Jangan bercanda, aku akan memberimu tanda, pergi saja. Li Chunfeng tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Chen Ping. Li tua, Tuan Chen tidak bercanda. Pada saat itu, sosok Nan Batian muncul. Melihat Nan Batian, Li Chunfeng terkejut. Batian, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu juga dipenjara? Aku dikurung di tingkat pertama. Tak menyangka yang kedua adalah kamu, Nan Batian menyeringai. Tunggu, kalian berdua saling kenal? Tanya Chen Ping dengan heran. Nan Batian terkekeh, mengintip putri Dewa Emas yang sedang mandi. Bukan hanya aku, kami melakukannya bersama-sama. Chen Ping membeku, menatap Li Chunfeng dengan tak percaya. Mengenakan jubah panjang, menghunus pedang dengan aura keanggunan abadi, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Diam, Li Chunfeng memelototi Nan Batian. Chen Ping akhirnya mengerti mengapa Li Chunfeng tidak mengatakan mengapa dia dipenjara lebih awal, dia terlalu malu. Li tua, Tuan Chen bisa menghancurkan bekas-bekas tahanan dan mengeluarkanmu dari sini. Kau hanya perlu berjanji setia kepadanya selama 300 tahun. Nan Batian berkata pada Li Chunfeng. Benarkah? Li Chunfeng menatap Chen Ping. Chen Ping mengangguk, benar sekali. Menghancurkan tanda seorang tahanan akan memicu pembalasan ilahi. Apakah kekuatanmu dapat menahan kekuatan Dao Surgawi dari Dewa Emas? Li Chunfeng bertanya sambil menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Ping melirik Li Chunfeng, menyadari bahwa orang ini lebih jujur daripada Nan Batian. Si brengsek itu tidak memperingatkannya. Hampir saja dia dimusnahkan sebagai pembalasan. Bersambung.